Dan tentunya segala perbedaan dari dua menjadi satu itu sangat susah. Jadi bagi saya pribadi kalau ada yang mengalami masalah rumah tangga bahkan mau bercerai, satu hal ingat loh, kita tuh udah dipersatukan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah memberikan kita pasangan. Istri harus tunduk pada suami. Saya lakukan itu nggak gampang. Tapi karena saya tahu suami saya mengasihi saya melihat dia memperlakukan saya, sehingga saya gampang untuk tunduk kepada dia. Jadi inti awalnya bagaimana suami. Tetapi banyak sekali orang tua mungkin yang menyanggah pernyataan dengan kita nggak ada waktu nih, atau sangat sibuk, dua-duanya orang tua bekerja. Gregetan nih kalau lihat orang tua kayak gitu tuh ya, bilang nggak ada waktu berbicara dengan anak, tapi kamu ada waktu untuk scroll HP, ada waktu untuk nonton apa semuanya, TikTok segalanya, kamu ada waktu. Kenapa nggak invest waktu kamu itu untuk anak-anak gitu loh. Satu hal yang harus diingat oleh orang tua nggak selalu benar. Ada salahnya juga, tapi bagaimana punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan itu. Dan cara minta maafnya harus, mama minta maaf ya, jangan maafin mama ya, beda loh. Iya. Sahabat Solusi, hari ini kita akan berbincang banyak tentang keluarga, tentang parenting dengan tamu spesial kita hari ini, sahabat spesial saya hari ini. Jadi mari sama-sama sambut Ibu Matilda Tanasale. Halo Ibu. Selamat bertemu. Selamat bertemu ya. Oke, Ibu Matilda ini mungkin tadi cerita bisa dipanggil Ibu Inet ya. Ibu Inet itu panggilan ketika masih kuliah katanya ya. Iya. Oke, saya panggil Ibu Inet aja boleh? Boleh. Ya. Sebelum kita ngobrol banyak tentang topik yang penting banget menurut saya ya, tentang keluarga, parenting. Boleh nggak sih Ibu Inet sedikit memperkenalkan diri kepada sahabat Solusi hari ini? Siapa sih Ibu Inet ini? Ya, saya Matilda Antoneta Batlayar Tanasale. Saya lahir di Surabaya. Saya bersama suami melayani di suatu gereja berbahasa Mandarin di daerah Glodok. Oh, ya. Saya asli Surabaya, Papa Ambon, Mama Jawa. 2 anak saya udah dewasa mereka, dan mereka sekarang sebagai musisi. Ya. Wow. Jadi kesibukan Ibu dan suami hari ini adalah melayani di gereja ya? Di gereja. Okay. Ya. Baik. Nah, kita akan membahas banyak tentang keluarga dan parenting. Tapi sebelum kita masuk ke parenting, kita masuk ke asal mula parenting, yaitu keluarga yang dibangun dulu ya Ibu ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali keluarga yang kalau kita lihat bukan cuma di Indonesia, di dunia ini keluarga sudah kehilangan fungsinya. Keluarga sudah kehilangan desain awal Tuhan untuk menjadikan keluarga ini seperti apa. Nah, menurut Ibu Inet, apa yang sebenarnya saat ini, fenomena apa yang dialami oleh para keluarga hari ini? Menurut saya pribadi ya, karena orang tua tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang Allah mau. Seperti di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Kan setiap orang tua harus mengajarkan secara konsisten ya kepada anak-anak, mengenalkan siapa Tuhan gitu. Ini kalau kita bicara di dalam lingkungan Protestan, Kristen Protestan. Dan orang tua lebih sibuk untuk bekerja, mencari uang, sehingga lupa menjalankan peran mereka secara pribadi, yaitu mengenalkan Kristus. Dan itu saya berpikir bahwa satu hal yang penting sekali, mewariskan iman itu kepada anak-anak. Tentunya dimulai dari orang tua. Itu sih menurut saya ya. Jadi menurut Ibu, apa yang terjadi ketika keluarga itu dysfunctional ya, itu berarti karena tidak adanya pengajaran terhadap firman Tuhan di situ. Peran orang tua nggak dilakukan dengan benar oleh mereka. Iya. Nah, bagaimana dengan tren, kita bilang tren karena banyak sekali terjadi ya, perceraian yang ada di dunia saat ini, menurut Ibu? Saya berpikir mereka tidak menghormati ya pernikahan itu sendiri. Saya nggak tahu apa pikiran mereka ketika mereka awal mau berumah tangga. Tapi ketika dia tahu mereka
membangun rumah tangga itu adalah perintah Tuhan tentunya. Mereka harus memelihara itu. Dan tentunya segala perbedaan dari dua menjadi satu itu sangat susah. Tapi ketika fokusnya kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, ya mereka harus mempertahankan itu. Sekalipun susah gitu loh. Saya dan suami juga mengalami hal itu. Tapi bersyukurnya kami tuh waktu menikah, kami punya satu komitmen. Ketika menikah, kita harus renungan bersama. Nah, ketika renungan bersama itu menolong saya dan suami untuk mengerti apa sih maksud Tuhan. Kan kita sama-sama merenungkan firman itu, dia dapat apa, saya dapat apa, kita sama-sama mendiskusikannya. Dan itu membuat saya semakin mengerti dengan suami, juga apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Oke, iya. Tadi Ibu sedikit menyinggung bahwa Ibu dan suami pun menghadapi tantangan di dalam keluarga ya, di dalam pernikahan. Nah, boleh nggak sih menceritakan apa aja tantangan yang Ibu dan suami alami dalam pernikahannya? Tantangannya sebetulnya, saya pikir setiap orang mengalami deh itu ya. Dalam dua pribadi menjadi satu, itu saya dan suami itu bumi langit. Tentunya. Berbeda sekali. Beda banget. Saya dari anak tentara, papa saya tentara, suami saya dari keluarga hamba Tuhan, papanya pendeta begitu. Jadi itu sangat susah. Tapi kami berkomitmen bahwa saya harus menurunkan disiplin, ini disiplin ya, tentang disiplin. Saya harus turunkan sedikit, suami saya harus naikkan, sehingga ya kita sama-sama sekarang itu. Dan saya bersyukurnya saya dan suami diberikan Tuhan hati yang mau dibentuk. Itu yang paling penting itu. Karena saya pribadi waktu menikah sama suami, punya anak terutama, saya takut Tuhan jangan sampai ini saya keluarga pelayan Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu loh Tuhan bagaimana mendidik anak saya. Saya nggak ingin saya dan suami fokus kepada jemaat. Saya nggak mau itu. Salah satu yang disebut Ibu permasalahannya konfliknya adalah perbedaan. Ya, perbedaan. Nah, sempat separah apa konflik yang terjadi akibat perbedaan itu, Bu? Nggak parah sih. Oke. Nggak separah-parah gimana, karena memang kami bertumbuh dalam komunitas, dan komunitas ini saling sharing ya. Dan kami sangat diberkati itu. Perbedaan yang tolak belakang sekali itu enggak. Ya, terutama dalam hal iman kali ya. Dalam hal iman, saya dibentuk dari keluarga tentara yang disiplinnya seperti apa. Tentu disiplin juga dalam hal iman. Papa saya dan mama saya kalau mau pergi hari Minggu harus ke gereja dulu. Nggak boleh nggak ke gereja. Gitu. Sedangkan dulu waktu saya sore mau main organis di gereja, saya kelupaan loh, saya bisa dimarahin, dikejar papa saya sampai ke lapangan voli. Saya udah besar, SMA saya ingat itu dipukul sama Kopelrim, malu saya. Tapi saya melihat kembali itu bagian dari pendisiplinan, iman. Jadi ya saya pikir seperti itu, iman yang dibentuk itu ya. Saya sama suami saya melihat suami saya begitu, mungkin karena dia dari keluarga hamba Tuhan ya. Itu menolong saya untuk sedikit-sedikit, ayo kita datang berdoa sama Tuhan. Ketika mengalami, ya namanya hamba Tuhan banyak sekali ya, ketika kami nggak disukai oleh rekan kerja, dapat cibiran gitu kan ya. Tapi ya dengan kita sama-sama berdoa, saya sangat salut, bersyukur banget dapat suami yang terus mengingatkan saya bahwa kita harus terus bersandar sama Tuhan. Gitu. Ya kayak begitu, apapun yang terjadi selalu kami ingat bahwa dalam Tuhan, bawa dalam doa. Ketika anak sakit pun kami berdoa, selalu yang pertama, Bapa kami bersyukur untuk yang kami alami. Selalu itu sih. Oke, jadi bisa kita simpulkan yang pertama adalah fondasi iman yang kuat itu sangat penting di dalam keluarga. Yang kedua komunitas Kristen ya Bu ya. Karena betul. Di situ kita bisa saling membangun, mengingatkan. Dan sama-sama semakin serupa Kristus gitu Bu ya. Oke. Nah, ada nggak sih prinsip yang Bapak dan Ibu pegang di dalam berumah tangga, di dalam menghadapi konflik? Prinsipnya selalu melibatkan Tuhan sih, prinsip saya. Dan firman Tuhan yang kami pegang
Di dalam keluarga itu Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3:23 itu apapun yang kamu lakukan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi kami harus terus libatkan Tuhan dalam hal ini. Nggak ada jalan lain. Percuma kita mau memikirkan jalan yang gini. Aduh, enggak lah. Kita punya Tuhan, ngapain? Ya bukan berarti nggak berusaha ya. Tapi kita tahu batas kami itu terbatas gitu ya. Kekuatan, kemampuan kami terbatas. Langsung enak banget ketika kita bawa itu dalam doa dan kita ngobrol sama Tuhan. Itu yang paling enak sih. Begitu juga ketika anak-anak mereka sekolah di suatu sekolahan yang mayoritas ya orang yang kaya-kaya gitu, kami biasa aja. Anak saya bercerita, Dave ya, itu pun baru saya tahu ketika dia udah kuliah, ternyata dia itu pernah dibully. Dan dia nggak pernah cerita sama saya. Dan itu bersyukur dia bilang, ya kakak kuat. Karena kita punya support system di dalam keluarga itu luar biasa. Dan itu yang menolong dia bisa menghadapi semuanya. Dan sampai sekarang itu ya masih terus diproses ya. Ya, saya dapat melihat dia bagaimana berjuang terutama di dalam profesi dia sebagai musisi. Wow. Ya. Tentu menjadi keluarga hamba Tuhan, keluarga yang melayani itu tidak mudah ya. Ibu pernah berkata bahwa itu seperti akuarium. Karena semua orang bisa melihat. Ya. Seberapa berat itu, Bu? Maksudnya seberapa ibu dan bapak ini mengusahakan supaya tetap bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang? Bagi saya kuncinya kita nggak usah bermuka dua. Apa adanya. Kalau kita di akuarium, ya orang bisa lihat kok akuarium itu kan bening ya, kaca apapun itulah. Yang penting adalah ya kita apa diri kita apa adanya begitu. Nggak usah bermuka dua, itu yang paling penting. Sehingga ketika melakukan segala sesuatu kita ingat bahwa oke, saya melakukan ini seperti untuk Tuhan loh. Ya, prinsip etika Alkitabiah selalu membawa melihat seseorang itu lebih dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menghargai dia. Ya, ketika kita berlaku apa adanya, nggak bermuka dua gitu ya, enjoy aja. Nggak ada yang perlu ditutupi. Lalu ketika mendapatkan kayak tadi cibiran atau mungkin ketidaksukaan dari beberapa orang sebagai keluarga hamba Tuhan, apa yang pertama kali ibu dan bapak lakukan itu? Bersyukur. Bersyukur karena ada orang yang nggak suka sama keluarga kami. Berarti dia memperhatikan keluarga kami dong, ya kan? Ya bersyukur. Saya melihat cara satu hal bersyukur itu sangat mudah deh. Bagaimana apapun itu? Karena ya dengan bersyukur, kayaknya kita ingat bahwa ya cukup ya, gimana ya? Saya nggak bisa menggambarkan rasa sukacitanya ketika mengalami suatu masalah hanya bisa bersyukur. Nggak ada cara bagaimana, apa kita mau ganti, kita cari cara supaya gini, nggak ada. Ya udah, kita biasanya sharing sama-sama, ini loh yang mama hadapi dalam ini. Anak-anak udah dewasa ya, jadi enak. Kenapa kami gampang banget terbuka, karena dari kecil kami udah membuka pintu komunikasi itu. Jadi ya itulah caranya, bahwa dalam doa bersyukur, kita bicarakan bersama-sama, kita nggak perlu membalas. Ingat bahwa Tuhan tempatkan orang-orang yang tidak menyukai kami itu untuk memproses kami semakin sempurna seperti Yesus. Itu mengasah kami juga. Jadi ya senang, bukan berarti yo di sebelah di antara kita semuanya di pinggir-pinggir, ayo semua hujat kami. Enggak seperti itu, enggak. Tapi kami menyadari bahwa kita ditempatkan di mana, orang-orang di sekitar itu yang Tuhan tempatkan untuk kita itu bagian dari pemrosesan Tuhan bagi kami sih. Ya, yang berubah responnya ya. Bagaimana kita merespon mereka. Nah, mungkin sahabat solusi di sini ada yang bilang bersyukur dalam keadaan baik itu kan gampang ya. Tetapi bagaimana caranya ibu bisa punya hati yang bersyukur meskipun dalam keadaan yang lagi dihujat, lagi dicibir, lagi dibenci?
Itu kuncinya apa, Ibu? Ya ingat aja bahwa Tuhan ada bersama dengan kami sekeluarga. Amin. Tuhan nggak membiarkan kami. Itu kan janji Tuhan gitu ya. Yeah. Jadi ya dalam keadaan misalnya nih ya, namanya juga, saya ingat waktu itu ada satu masalah, kami besok nih harus bayar uang sekolah nih ya, karena udah cicilan yang kesekian waktu itu mau daftar uang sekolah. Kurang banget ini uangnya. Ya kita sama-sama berdoa, kami kan melakukan family altar gitu kan ya. Nah kita bawa dalam doa, waktu itu suami saya nggak ada, hari Minggu. Suami saya lagi pelayanan. Kami bawa, Tuhan berdoa sama anak-anak nih saya. Saya jelaskan juga sama anak-anak, waktu itu masih SD. Mereka tahu, kami terbuka semuanya. Akhirnya kita bawa dalam doa. Saya bilang bahwa kita ini kurang uang sekian gitu ya, kita bawa dalam doa. Begitu amin, terus nggak lama gitu ya, suami saya datang. Terus dia memberikan satu berita yang penuh sukacita. Ya kita nggak menutup, bukan rahasia lagi ya. Ada persembahan yang diberikan setelah dia melayani. Jumlahnya itu persis seperti kekurangan uang yang harus kami bayarkan. Wow. Tuhan cukupkan yang seperti itu. Kadangkala ketika kami nggak selalu punya uang, ya kami nggak punya uang untuk beli makanan. Tapi Tuhan kirim dengan cara lain. Ada burung gagak dalam tanda kutip. Itu udah nyantolin makanan di depan pastori gitu loh. Itu yang membuat kami merasa bahwa ya bersyukur itu gampang loh. Karena apa? Dengan bersyukur akan membuat Tuhan bekerja lebih gampang. Ya saya tahu bahwa Tuhan punya segala cara untuk melakukan itu. Tapi ketika kita bersyukur dulu lebih enak. Jadi ya banyak hal yang seperti itu sih yang kami alami. Dalam hal dicibir rekan sepelayanan, nggak apa-apa. Kami tetap baik sama dia. Ya kalau dia nggak suka sama saya itu kan yang masalah ada di dalam diri dia. Jadi ya oke-oke aja. Bersyukur ya. Bersyukur aja. Kalau mau menjadi sebuah tips untuk melewati tantangan, bersyukur salah satunya. Bersyukur. Saya hanya menjelaskan kepada anak-anak, apapun yang kamu alami, pertama bersyukur dulu. Karena dengan bersyukur itu merupakan suatu penyerahan diri kepada Tuhan ya. Wow. Ya Tuhan akan lakukan dengan caranya lah. Ya, yang perlu kita ingat berarti karakternya Tuhan ya. Dia baik, dia setia, dia menyertai. Itu akan membuat kita sadar bisa bersyukur dalam segala perkara. Harus ingat itu sih, karena itu janji Tuhan. Aku akan menjaga kamu, menyertai kamu, memelihara kamu, menggendong kamu. Oh banyak sekali janji Tuhan. Ya harus ingat itu. Wow, puji Tuhan. Nah, mungkin hari ini Sahabat Solusi ada yang mengalami konflik. Mungkin perselisihan di dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. Atau keretakan-keretakan di rumah tangga. Ada nggak sih tips dari Ibu untuk mereka menghadapi itu? Ya kembali lagi ya, mengingat janji pernikahan pada saat pertama menikah itu kita janji bukan di depan pendeta, bukan di depan keluarga kita, tapi dijanji kepada Tuhan. Kita harus ingat dalam keadaan apapun harus menerima Dia apa adanya kan, dan terutama melibatkan Tuhan di dalam semuanya itu yang paling penting sih ya. Jadi bagi saya pribadi kalau ada yang mengalami masalah rumah tangga, bahkan mau bercerai, satu hal ingat loh, kita itu udah dipersatukan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah memberikan kita pasangan. Jadi ingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kita itu yang terbaik untuk kita. Kita harus bertanggung jawab memelihara kehidupan pernikahan kita tentunya. Buat yang belum menikah sebaiknya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh ya. Betul, berdoa supaya peka apa maunya Tuhan. Saya menikah nggak muda waktu itu, sudah berusia 28 tahun ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau cari suami, nggak cari pacar gitu ya. Saya mau suami satu aja Tuhan, dia takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti dia cinta Tuhan. Ya,
pasti dia orang yang lahir baru. Saya hanya minta saat itu, saya nggak peduli mukanya kayak postur tubuhnya, saya enggak. Ya Tuhan akhirnya kasih yang seperti itu, yang seperti yang saya didoakan. Mau, yang didoakan. Tuhan paling tahu, yaitu. Wow, yang paling penting itu ya. Berdoa bahwa pergumulan itu di dalam Tuhan. Jangan mengikuti keinginan diri sendiri. Peka apa sih maunya Tuhan. Nah, waktu Ibu pertama kali memulai hubungan dengan Bapak, katanya sempat nggak lancar juga ya? Maksudnya ada putus nyambungnya gitu. Putus nyambung itu. Nah, apa yang terjadi waktu itu Ibu? Karena saya orangnya keras. Oke. Suami saya itu sabar. Sabarnya minta ampun. Saya keras. Dan itu yang Tuhan kasih. Kenapa dikasih suami yang begitu sabar? Itu rupanya memproses saya untuk bisa mengerti itu. Jadi saya sangat bersyukur. Kalau saya orangnya, misalnya ya, saya orangnya paling on time. On time. Kalau misalnya mulai jam 1, setidaknya saya 12:30 itu saya sudah ada di tempat gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu situasi. Nah, hal disiplin ini juga itu. Suami saya orangnya rada santai gitu. Saya nggak bisa seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat kita nggak bisa gitu loh. Saya pikir nggak bisa saya bekerja sama dengan kamu. Dari jalannya aja, dari cara kerja, saya mau cet gitu. Tapi ya Tuhan kasih suami yang begitu sabar untuk memproses saya. Ya. Nurunin tuh standar saya. Jadi ketika putus nyambung, ketika proses dalam pacaran itu yang akhirnya membentuk Ibu dan Bapak punya keluarga yang kuat seperti sekarang. Betul. Ya? Banyak teman-teman bilang, kamu yakin sama dia? Iya. Ya saya udah bawa dalam doa kok. Saya kan minta Tuhan orang yang takut akan Tuhan. Pasti dia bisa pimpin saya. Ya. Ya sampai sekarang. Jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa membangun pernikahan yang sehat itu dimulai dari masa persiapannya. Betul. Iya ya. Ya. Oke. Dalam berhubungan suami istri, dalam relasi suami istri, menjaga perasaan pasangan itu kan penting banget. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu ini di rumah saling menjaga perasaan satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain? Ya, ini satu hal yang kerja keras buat saya, karena saya orangnya dominan. Tapi saya tahu firman Tuhan, istri harus tunduk pada suami. Saya lakukan itu nggak gampang. Tapi karena saya tahu suami saya mengasihi saya melihat dia memperlakukan saya, sehingga saya gampang untuk tunduk kepada dia. Jadi inti awalnya bagaimana suami mengasihi istri dulu gitu ya. Sehingga saya gampang sekali untuk tunduk kepada suami. Itu intinya. Kuncinya nggak gampang sebagai orang yang dominan untuk tunduk. Nah, itu yang orang sering lupakan mungkin Ibu ya. Sering bilang istri harus tunduk, tapi suaminya lupa mengasihi. Ya. Kan bahkan firman-Nya sendiri kan bilang, suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang adalah tubuh ya. Wow, oke. Kita sekarang ke anak-anak Ibu. Iya. Nah, menjaga perasaan suami, menjaga perasaan pasangan itu satu hal, tapi menjaga perasaan anak-anak itu sebuah hal yang lain. Nah, bagaimana Ibu di dalam rumah, dalam mendidik anak-anak ini tetap bisa memberikan didikan namun tidak menyakiti perasaan mereka? Ya, itu juga sekolah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena setiap orang tua nggak ada punya sekolah sih. Sekolah itu diberikan pada saat kita punya anak. Bagaimana kami menjaga komunikasi kami supaya ngerti dengan anak-anak. Ketika anak-anak masih kecil, ya kita sebagai orang tua kan yang sudah hidup lebih lama, udah lebih banyak pengalaman, kita harus lebih mengerti mereka. Kadang-kadang sebagai orang tua ketika kesal kita melampiaskan kepada anak-anak, itu nggak bagus juga, menyakiti hati mereka. Tapi yang kami jaga adalah kami ingat bahwa kami
harus menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ya kami harus lakukan itu, apa yang Tuhan mau. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, bla bla. Kami harus lakukan itu, mau nggak mau itu ya. Jadi untuk mengerti mereka, komunikasi setiap hari. Kalau misalnya mereka ada nggak nyaman, saya kan minta maaf. Apa yang membuat kamu nggak nyaman sama mama? Mama minta maaf gitu ya. Anak-anak juga, kakak minta maaf, adik minta maaf gitu. Nah, di dalam hal ini itu satu hal yang harus diingat oleh orang tua. Orang tua nggak selalu benar. Ada salahnya juga. Tapi bagaimana punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan itu. Dan cara minta maafnya harus, mama minta maaf ya. Jangan maafin mama ya. Beda loh. Yeah. Ya, komunikasi supaya kita ngerti apa perasaan mereka. Kalau ada yang tidak suka, langsung bicara to the point. Okay. Mengungkapkan perasaan. Apa yang membuat kamu sakit hati? Kata-kata mama yang mana? Seperti itu. Pola didik kami, saya dan suami, kembali lagi kepada firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kami harus ikutin apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kami sok rohani, enggak. Tapi jelas-jelas sekali kami harus mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Dengan teladan kami sendiri. Nah, memperkenalkan anak kepada Tuhan itu kan tentu bukan hal yang mudah. Harus, tapi bukan hal yang mudah ya. Betul. Apalagi anak kecil kan tidak bisa langsung kita berikan dengan bahasa-bahasa yang sulit, dengan cara yang sulit. Nah, apakah itu dasar ibu menulis buku ini, Berteologi dengan Anak? Kenapa tidak gitu ya, panduan pasutri menanamkan karakter Kristus? Betul. Itu hal yang saya lakukan kepada anak-anak, berbicara tentang Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ketika menjemput mereka di motor, kami itu ya, terus di dalam hal makan, memperkenalkan makanan, semuanya dasarnya firman Tuhan. Makanya itu satu hal yang kami tanamkan juga kepada anak-anak ketika kami memenuhi gudang moral mereka. Gudang moral harus dipenuhi dong, kalau enggak mereka mau melakukan apa gitu kan ya. Jadi itu cara kami kembali lagi dasarnya firman Tuhan. Nah, saya tulis di Facebook gitu kan ya, saya pikir titiplah gitu ya, itu suatu hal yang bagus. Ketika anak-anak udah besar, anak-anak bilang, "Ma, itu tulisan di Facebook sangat bagus kalau tuliskan." Ya juga sih, karena itu pengalaman kami membesarkan anak-anak terutama di dalam memuridkan anak-anak sendiri. Karena sekarang kalau kita mendengar gitu ya, banyak sekali bicara tentang pemuritan keluarga. Banyak sekali bukunya bagaimana. Tapi kalau hanya itu aja nggak mau melakukan gimana? Nah, itu satu hal yang saya lakukan untuk anak-anak. Kembali terus kepada firman Tuhan. Nggak gampang. Anak-anak waktu itu Joy masih umur berapa? Umur 8 tahun kalau nggak salah. Itu bertanya tentang hari kiamat, bagaimana gitu. Terus banyak tentang Tritunggal itu seperti apa. Itu kesempatan bagi orang tua untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi orang tua juga harus mau belajar tentunya Bu ya. Oh iya. Karena kalau anak tanya Allah Tritunggal itu apa, terus orang tua juga nggak tahu kan, bingung juga ya. Makanya kita harus terus menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak gampang memang. Kalau kita nyuruh anak, ayo sekolah minggu, baca Alkitab, berdoa, tapi orang tuanya sendiri nggak ngelakuin, gimana? Jadi itu cara yang paling efektif menjadi teladan salah satunya Bu ya? Harus. Nah, boleh nggak sih Bu kasih satu rangkuman tentang apa sebenarnya buku ini Bu? Buku itu ya, sebetulnya itu keresahan saya dan suami ketika kami melayani di Pasutri. Banyak orang tua yang tidak mau melakukan perannya di dalam keluarga. Terus yang kedua, para ayah tidak menjadi imam di dalam keluarga. Yang ketiga, saya melihat komunikasi orang tua dengan anak yang tidak ada, jauh ya.
Kadang-kadang anak hanya diserahkan kepada pengasuh, diserahkan kepada omanya. Itu yang membuat saya bagus juga, karena ini satu hal yang sudah saya lakukan. Ya, bukan hanya teori ya. Bukan teori. Saya sudah melakukan itu dan saya sudah memetik buahnya. Sekalipun anak-anak belum menikah. Ada satu yang akan menikah sih, gitu. Tapi setidaknya dari anak-anak pun merupakan suatu sukacita ketika mereka bilang, aku nanti kalau bangun keluarga, aku mau seperti papa dan mama. Wow. Mereka melihat papa mamanya melakukan seperti apa. Itu kerinduan kami memang. Mewariskan iman kepada anak-anak. Jadi buku itu seperti itu. Kenapa saya mau menuliskannya itu. Dan menolong orang tua berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak itu mudah sebetulnya. Dari kehidupan kita sehari-hari, bukan yang dari aneh-aneh gitu. Asal mau aja. Ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi ya, mungkin di dalam aktivitas makan itu bisa bercerita tentang Tuhan. Iya. Sebelum tidur seperti itu Bu ya. Oke, baik. Oke, ini bisa didapat di mana Bu bukunya Bu? Sekalian dipromoin. Karena kalau memang ini bisa memberkati banyak orang, bisa memperlengkapi orang tua untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak, ini memang harus diberitakan. Sebetulnya ya, itu ya pesan langsung ke saya. Oke. Jadi menulis buku ini juga ajaibnya, ya mujizat Tuhan. Saya mau cetak 200 ya, tapi orangnya bilang, Bu mau 200, 500 sama aja, mendingan banyak. Saya bingung dong, kalau 500 untuk apa? Susah ngejualnya gitu kan. Nah terus ternyata ya oke deh, Tuhan udah berikan dananya, kita udah nabung lama gitu kan ya. Akhirnya ya udahlah. Ternyata dari mulut ke mulut, mau gitu, oh ya saya mau. Wah akhirnya kejual, udah 200. Tuhan tolong beri kesempatan kepada saya nih, saya kan janji mau kasih nih. Mau kasih ke siapapun yang mau, saya nggak mau jual lagi. Tuhan tolong. Ternyata Tuhan memberikan untuk balik modal aja. Itu lebih dari cukup. Akhirnya terjual 300 dan tinggal 200 buku. Saya bagikan ketika kami melayani Pak Sutri dimanapun. Kami kasih ketika kami ketemu dengan orang, lagi mau ngantri apa, ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Dalam perjalanan, saya kasih gitu. Jadi itu pun karya Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga, bagaimana untuk bisa buku ini menjadi berkat. Jadi kalau mau buku ini bisa hubungin saya. Kemana Ibu? Instagram? Di Instagram bisa, di WA bisa. Buku ini juga saya titipkan di toko buku ada gitu. Tapi nggak tahu laku berapa, karena waktu itu cuma titip 20. Tapi yang paling cepat itu dari mulut ke mulut sih. Ya, saya berdoa bukunya bisa terus jadi berkat bagi orang tua di luar sana Ibu ya. Nah sekarang kita lanjut. Ibu bilang bahwa buku ini adalah apa yang Ibu sudah lewati, apa yang Ibu sudah alami. Dan hari ini anak-anak sudah bertumbuh dewasa dan mereka memilih jalur karir sebagai pemusik. Awalnya gimana itu Ibu? Bisa mereka akhirnya masuk ke dunia musik? Saya dan suami kami memberitahu kepada mereka, nggak harus kalau papa mama ini hamba Tuhan melayani di gereja, kalian harus jadi seperti kami. Enggak, silakan kalian melayani Tuhan melalui profesi kalian. Dan mereka passionnya ada di musik. Ya, sebetulnya mereka itu lulusan konseling, tapi mereka di situ ya nggak apa-apa karena kami semua sekeluarga suka musik kok. Jadi kalau kamu mau di musik silahkan, kamu harus menjadi musik yang berbeda dengan yang lain. Kamu harus menjadi garam dan terang melalui lagu yang kalian ciptakan. Bagaimana orang melihat Kristus di dalam kalian. Kalau kamu mau jadi pemusik, jangan seperti pemusik yang lainnya. Memang bukan pemusik rohani, bukan, tapi mereka juga diundang ke gereja untuk sharing gitu. Ya akhirnya kami support kok, kami support. Sekalipun ada beberapa orang, lu hamba Tuhan kok anak lu bukan, ya nggak apa-apa. Bagi kami itu satu hal yang sama kok, melayani di bidang musik, melayani full time. Tapi yang namanya panggilan itu kan beda ya.
Kami dipanggil untuk benar-benar melayani Tuhan. Ya kalau sekarang, kalau dulu mungkin ini loh keluarga Lewi kami ini. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan perkembangan zaman, kenapa enggak kamu jadi pemusik yang berbeda. Ya. Baik lagi ke Kolose tadi Bu ya. Semua hal lakukan untuk Tuhan. Itu berarti apapun pelayanan kita itu ya. Betul. Wow. Nah, sempat berarti tidak melewati perdebatan panjang ya. Karena banyak juga orang yang mungkin bukan keluarga hamba Tuhan tapi memang tidak menyetujui anaknya untuk bergerak di bidang seni, musik, tapi ibu dan bapak mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya karena ini kan talenta yang Tuhan kasih. Ya silahkan lakukan itu, kembalikan itu semua untuk Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Oke. Sejauh ini di dalam karir musik anak-anak ibu, bagaimana mereka akhirnya mengimplementasikan menjadi garam dan terang itu sejauh ini? Sejauh ini kalau dengar mereka habis manggung atau apa gitu ya, mereka banyak bercerita. Atau lihat komen-komennya di sosial media gitu ya. Senang sekali lihat kalian, senang berkenalan dengan kalian. Keluarga kalian yang begini. Ya itu namanya ya satu bonus yang Tuhan berikan ya. Ketika melihat mereka dikenal bahwa mereka adalah anak-anak terang. Amin. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Enggak apa-apa. Terus berkarya dengan musik kamu menjadi berkat dan kasih tahu kepada dunia bahwa anak Tuhan pun bisa bermusik bukan hanya sebagai penyanyi rohani, tapi di dunia sekuler. Tapi musik kan universal ya, kita nggak bisa membedakan seperti itu. Ya. Kembali lagi, jalan kamu di musisi yang seperti ini silahkan. Tapi harus kembalikan kepada Tuhan, itu aja. Jadi yang lebih berharga daripada mereka dikenal adalah mereka dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Itu. Ya. Sempat ini nggak sih Bu, rada kaget ketika pertama kali ini kan duonya anak ibu debat layar ini kan cukup dikenal banyak orang ya. Sempat ada rasa kaget atau shock nggak sih Bu lihat, anakku sekarang dikenal banyak orang nih gitu? Shock atau kaget, nggak tahu ya, saya nggak bisa merasakan itu. Tapi yang kami rasakan adalah ya bersyukur aja gitu loh. Ketika karya mereka bisa dinikmati oleh orang suka gitu ya. Ya kami tetap, anak-anak kami ini anak-anak Tuhan. Yeah. Anaknya papa mama juga, anak-anak yang anak-anak Kristen gitu ya. Jadi nggak menganggap bahwa dia itu sekarang sebagai dalam tanda kutip artis public gitu ya, public figure. Enggak. Ya karena kami merasa bahwa mereka adalah anak-anak kami, belum yang seperti apa. Dan berharap sampai pun nanti misalnya ya mereka akan dikenal sebagai musisi yang bagaimana pun tetap sebagai anak-anak Tuhan. Itu aja sih. Jadi shocknya mungkin sekarang saya tuh lagi ngebayangin sama suami saya gitu, kalau lagi berlibur gitu ya, atau lagi makan, nanti kami kan suka makan itu di pinggir jalan gitu kan ya, terus tiba-tiba ada yang kenal gitu, itu terus kami digerubungin atau gimana. Enggak, saya berdoa Tuhan jangan sampai kayak begitu, karena kalau seperti itu kayaknya privasi kami sangat terganggu. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, saya pikir enggak juga. Ya, karena kami merasa bukan siapa-siapa. Ya itu aja. Menurut Ibu, peran orang tua paling penting dalam hidup anak itu apa, Bu? Perannya mewariskan iman. Mewariskan iman kepada anak. Orang tua kaya, kekayaan diwariskan bisa tahan berapa lama sih? Tapi ketika kita mewariskan iman kita kepada anak, itu hal yang luar biasa. Mendidik anak di jalan Tuhan, itu yang paling penting. Wow. Tetapi banyak sekali orang tua mungkin yang menyanggah pernyataan dengan kita nggak ada waktu nih,
atau sangat sibuk, dua-duanya orang tua bekerja. Mungkin ada pesan tertentu yang ibu ingin sampaikan kepada mungkin yang dua-duanya sibuk atau dua-duanya nggak ada waktu buat. Gregetan nih kalau lihat orang tua kayak gitu tuh ya, bilang nggak ada waktu berbicara dengan anak, tapi kamu ada waktu untuk scroll HP, ada waktu untuk nonton apa semuanya, TikTok segalanya, kamu ada waktu. Kenapa nggak invest waktu kamu itu untuk anak-anak gitu loh? Apalagi kalau mereka masih kecil, itu kan hal yang paling luar biasa, membuka pintu komunikasi itu. Alasan klasik ketika kamu mengatakan bahwa nggak ada waktu. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kita yang harus menguasai waktu itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh waktu. Jadi kita harus tahu nih waktunya sekarang ini. Disiplin diri juga. Oh sekarang saya tentukan waktu kalau mau balas apa semua jam gini. Tapi ketika sampai di rumah ketemu dengan anak-anak. Pakai waktu itu ngobrol dengan anak-anak. Taruhlah yang namanya HP. Dulu aja kita bisa hidup kok tanpa HP, kenapa sekarang nggak bisa gitu. Mungkin itu tadi ya, karena kurang disiplin diri. Makanya saya paling gregetan kalau ada orang tua seperti itu. Nggak ada waktu, alasan aja. Iya, iya. Ciptakan waktu bersama anak-anak. Itu dari diri kita pribadi, kita harus menguasai waktu itu. Ya. Dan kita harus ingat, peran kita yang paling penting. Tugas kita menjaga relasi dengan anak-anak. Sayang kalau kita nggak punya waktu dengan anak-anak. Akhirnya nanti anak melihat dari orang tua, oh papa gue nggak ada waktu sama gue nih main HP. Nanti waktu kita tua, bagaimana sikap mereka? Pasti melihat papanya, dulu papa mama nggak peduliin saya, ya udah sekarang saya ini nggak akan peduli sama orang tuanya. Wow, ini keras sekali hari ini. tapi saya bersyukur ini sebuah pembicaraan yang topik yang penting bagi para orang tua di luar sana. Apalagi ibu berkata tadi memang yang membuat keluarga itu disfungsional adalah orang tua yang tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Iya, kita harus menjaga koneksi hati kita dengan anak-anak. Yeah. Ketika kita lebih dulu menjaga koneksi hati kita dengan Yesus, itu akan terpancar dengan relasi kita dengan pasangan. Dan itu akan terlihat oleh anak-anak. Tentunya semuanya akan bisa merasakan koneksi hati itu. Wow, oke. Dari tadi banyak sekali message, pesan, mungkin prinsip-prinsip, tips bagi para orang tua. Tapi boleh nggak sih Bu, saya minta untuk pernyataan terakhir hari ini, satu message yang Ibu mau sampaikan kepada para orang tua di luar sana, perihal bagaimana mereka mendidik anak, menyediakan waktu buat anak, bagaimana mewariskan iman kepada anak, sehingga akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang kuat dan akan melahirkan keluarga yang kuat lagi. Satu message penguatan buat sahabat solusi sebelum kita selesai. Baik, sahabat solusi dimanapun berada, sebagai orang tua tentunya kita harus melakukan peran kita seperti yang Tuhan mau dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Itu tugas kita ya, melakukan peran kita dengan benar. Lalu jaga relasi kita dengan Tuhan dan relasi dengan pasutri tentunya pasangan kita. Lalu yang ketiga, terus komunikasi, bangun komunikasi dengan anak-anak. Itu hal yang paling penting. Ya hanya itu aja sih. Ya, itu bukan hanya sebuah bekal yang luar biasa buat orang tua di luar sana, sahabat solusi. Terima kasih Ibu Inet sekali lagi buat waktunya, buat message-nya sangat luar biasa. Keras, padat, tapi pasti menjadi berkat bagi sahabat solusi di luar sana. Terima kasih banyak. Salam buat anak-anak juga. Ya, saya berdoa Ibu Inet dalam pelayanan dan suami juga diberkati terus oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Thank you Ibu Inet. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin mengalami kesulitan di dalam keluarga, hubungan dengan pasangan maupun hubungan dengan anak-anak, dan kamu butuh seseorang untuk menemanimu, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa bercerita dan kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan menemanimu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, sebuah langkah kecil yang saya percaya akan membawa perubahan besar bagi hidupmu dan keluargamu.
Kami tunggu ya.